Lu pada kalau yang udah pada ngerti ya, sedikit gitu silsilahnya yang bener kayak gimana, biarin aja. Orang kayak gitu makan pengen nyari pembenarannya sendiri. Orang banyak kok orang Kristen yang ngerti kalau Yesus sama Isa itu sama. Hola netizen yang tercinta, sosok Elia Miron menjadi viral di media sosial. Diketahui, Elia Miron mulai diketahui publik sebagai sosok kontroversial yang kerap membahas mengenai 3 agama yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi dalam sejumlah media sosial pribadinya. Tidak hanya itu, Elia juga membahas mengenai sejarah perang Israel dan Palestina hingga terkait teologi agama. Bahkan netizen yang budiman banyak yang menilai bahwa Elia salah paham dalam memaparkan persoalan agama. Karena konten-kontennya, Elia sempat diundang dalam podcast Dr. Richard Lee. Nah, siapakah sosok dari Elia Miron ini? Elia Miron kini menjadi tokoh yang banyak diikuti. Kini, ia memiliki ratusan ribu pengikut di sejumlah media sosialnya. Elia kerap kali menampilkan dirinya bersuara lembut. Alhasil, membuat netizen yang terhormat pun bertanya-tanya terkait jenis kelamin dari Elia. Sementara itu, untuk agama, Elia memeluk agama Kristen Protestan yang cukup berani dan lantang menyampaikan pendapatnya. Melalui media sosialnya, Elia menuliskan kutipan kalimat mengenai kepercayaannya kepada agama yang dianutnya. Sementara untuk jenis kelamin, berdasarkan dari podcastnya bersama Dr. Richard Lee, seketika dengan spontan Elia menjawab dirinya seorang laki-laki walaupun penampilannya kadang membuat bingung. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Mengkritisi konten kreator Kristen di Indonesia. Deg-degan mau bikin konten ini. Jadi aku mau menyampaikan kegelisahan aku tentang konten-konten Kristen di Indonesia. Entah kenapa yang aku lihat secara 2 garis besar ada konten Kristen yang sangat laku di pasaran. Yang pertama adalah konten apologetik yang biasanya debat dengan orang-orang non-Kristen untuk membenarkan agama Kristen. Yang kedua adalah konten refleksi. Kita membedah ayat lalu direfleksikan dalam kehidupan masing-masing. Terus ada nih konten-konten minor kayak jokes, musik, terus mungkin promosi acara-acara di gereja, tebak-tebakan gitu, tapi tidak sebanyak konten kreator apologetik dan konten kreator refleksi tadi. Atau mungkin itu yang muncul di FYP ku ya, mungkin di FYP kalian bakal beda. Cuma jujur aku tuh pernah minder banget sama konten teman-teman kreator di TikTok. Kayak wow, semuanya tuh berapologetik dan semuanya berefleksi. Terus aku merasa kayak hilang jati diri gitu loh. Apa ya yang menarik dari kontenku? Karena aku merasa konten-kontenku tuh sama atau mirip dengan konten teman-teman lain. Makanya karena kayak udah burn out dan habis ide, gua nggak konten selama 2 bulan. Cuma di luar itu aku merasa aku tuh lagi seneng-senengnya baca-baca buku. Terus ketika lagi baca buku, aku tuh ada di satu titik, kok aku baca buku kayak cuma buat diriku sendiri ya manfaat atau kegunaannya. Pol-polan bahannya itu buat khotbah, buat nulis bahan PA di gereja, buat nulis bahan di sinode GKJ, atau mungkin nulis bahan di LPPS, GKJ, dan GKI. Yang mana aku ngerasa kok tidak memberi influence atau manfaat untuk dunia luar. Nah, di situ akhirnya aku memutuskan gimana kalau misalnya konten TikTokku itu udah bukan refleksi teologis lagi dan juga bukan apologetik lagi, tapi merambah untuk membahas buku-buku teologi. Jujur ini tuh bukan konten yang laku di pasaran, makanya kayak follower atau viewku tuh tiap hari makin turun karena aku harus menyesuaikan dengan view-view baru. Cuma beberapa belakangan ini, beberapa hari, beberapa bulan tuh aku ngerasa kayak lebih happy dan ide-ide ngalir terus walaupun tidak ada view yang banyak, tidak ada follower yang banyak. Dan di situ aku justru ngerasa tuh merinding deh. Aku ngerasa kayak Tuhan make aku men-sharekan isi-isi bukuku. Ya walau lebih berat, walau lebih sulit, tapi aku percaya pasti ada orang yang menerima manfaat ketika aku membedah sebuah buku. Harapannya hamba-hamba Tuhan yang gak punya waktu buat baca,
akses ke bukunya sulit, mungkin karena ongkirnya mahal atau nggak ada internet buat download digital, itu tuh bisa tetap mendapat ilmu-ilmu teologi yang baru, yang jernih, yang kritis dari buku. Nah, buat teman-teman awam sendiri juga akhirnya tahu nih bacaan-bacaan teologi itu seperti apa, dan kita bisa mengkritisi gereja. Karena kalau gereja nggak dikritisi, ya mereka nggak bertumbuh dan berkembang. Jadi akhir-akhir hari ini atau akhir-akhir bulan ini aku ngerasa kayak nilai diri aku tuh diperbarui lagi dan aku happy. Makanya bersyukur banget sama Tuhan Yesus yang udah kasih aku awareness atau kesadaran buat mau sharing nih tentang buku-buku yang ada. Aduh mbak, ibu, bapak, bang, om, tante, bingung gua deskripsiin diri lu ya. Kalau lu bukan ekstrim kan jadi ekstremis gua. Kalau lu bukan expertnya dari pembahasan yang ditanyain ke lu, you just shut the fuck up ya. Don't talk too much yang lu nggak paham, lu nggak tahu, lu nggak kuasai materinya, teorinya, datanya, faktanya ya. Just shut the fuck up your fucking mouth. Ini kena ban juga gue nih bentar lagi. Kak Elia, abang, tante, om, ya, bapak, ya. Kalau lu nggak paham, lu bukan expertnya, jangan ikut-ikutan ngebahas. Ya kan kita ditanya, diem. Kalau lu nggak tahu diem, ya. Jangan sampai lu menciptakan sebuah huru-hara, ya, dari pernyataan yang lu sampaikan. Dengan lu mengatakan Hamas adalah organisasi garis keras lah, ini segala macam, bro, lu udah nyakitin perasaan orang banyak. Perasaan orang-orang banyak yang paham kalau seandainya ya, kalau faktanya Hamas itu adalah sebuah organisasi perlawanan. Perlawanan dengan ekstremis dan garis keras itu adalah dua hal yang jauh-jauh berbeda ya. Makanya ketika sekolah itu jangan kebanyakan tidur dan merasa sok pintar gitu. Sampai mungkin belajar sendiri. Lu mungkin belajar sendiri nih, kagak ada guru, kagak ada bimbingan, makanya ngelantur. Perlawanan adalah suatu kejadian di mana ketika barang ataupun hak milik lu diambil alih oleh orang, atau diri lu sendiri itu diusik oleh orang, lu lakukan perlawanan, dan itu adalah suatu hal yang mutlak dan boleh dilakukan atas nama perlawanan. Sedangkan ekstremis dan garis keras adalah ketika, contohnya nih ya, sesimpel contohnya, tuh ada orang nih jalannya, tiba-tiba datang ke rumah ibadah orang bawa bom ledakin diri, itu baru nama ekstremis. Dan itu salah di agama kami tercinta, Islam. Nggak mau bawa-bawa agama ya. Ini pure gua hanya melawan pernyataan Elia, seorang Elia. Gimana sih? Kok Elia sih? Jadi gua tidak mewakilkan diri gua sebagai orang muslim, no. Gua hanya diri gua sendiri dan gua melawan pernyataannya si Elia, bukan melawan pernyataannya umat Kristen, oke? I'm sorry for everyone yang beragama Kristen, gua nggak ada masalah sama kalian semuanya, teman-teman. Gua bermasalah sama Elia. Ngomongin Israel dan Palestina tidak boleh sangkut pautkan dengan agama, bro. Everything what you say, everything what you explain about the Palestinian and Israel, from where? From the Alkitab. That's right. Alkitab itu adalah buku kitab suci agama, yeah. Apalagi pembahasan lu tentang Trinitas, Tritunggal, ini itu segala macam. Pertanyaan gue cuma satu, lu jawab ya, lu jelasin sampai gue yakin ya. Tritunggal itu apa sebenarnya? Jujur gue belum paham dengan penjelasan lu. Dan yang kedua ya, Elia Elisa Bakhtani ya, tolong dijelasin. Itu adalah kalimat satu orang dengan wujud yang sama atau dua orang dengan dua wujud yang berbeda? Tolong jelasin secara logika, data, dan secara ilmiah dengan jelas ya. Jangan ngangong-ngangong ngasal ngomong aja seolah-olah oh iya bener nih, lu cuma nyampein kecakapan materi doang, keren-kerenan doang bahasa lu ya. Padahal bolak-balik itu doang gitu, menyampaikan data, teori, fakta, dan apa-apa itu semua perspektif lu sendiri, tidak secara universal. Udah gini aja, kalau lu emang iya ya, temuin sama Ustadz Felix Xiao sana yang lu senggol ya. Kalau lu kalah debat, lu syahadat, masuk Islam ya. Ini bukan sebuah paksaan. Challenge ini. Jadi jangan ngerasa paling bener ya, Mbak, Kak, Abang, Tante, Om, Bapak.
Nih guys, yang lagi viral-viral itu si Elia ya. Entah cewek entah cowok dia. Kayaknya sih cowok kata si siapa itu yang dia di podcastnya itu kan. Lu pada kalau yang udah pada ngerti ya, sedikit gitu silsilahnya yang bener kayak gimana, biarin aja. Orang kayak gitu makan pengen nyari pembenarannya sendiri. Orang banyak kok orang Kristen yang ngerti kalau Yesus sama Isa itu sama. Banyak, ada yang bener. Nah ini yang contoh yang gak benernya aja. Ya kalau masih mau dengerin ya syukur, enggak ya udah. Tahu sendiri dia pengetahuannya kan cuma dari Google kebanyakan ya kan. Kalau yang lama-lama juga kan udah pada ngerti, udah dari buku sejarah, udah dari apaan tahu ya. Orang kayak gini mah cuma butuh panggung, udah biarin aja. Makin lu pada komen makin kayak gimana makin seneng dia, makin nyebar kemana-mana. Yang ada puyeng ngeliat muka dia mulu kan, lewat mulu beranda gua.